Meski di Kota Batu telah ada kelonggaran di tengah kebijakan PPKM level 3, namun okupansi hotel atau usaha pariwisata penginapan belum kembali normal. Hal ini dirasakan oleh pengelola hotel dan penginapan di Kota Batu. Kebijakan PPKM level 3 di Kota Batu, namun untuk okupansi hotel atau usaha pariwisata penginapan belum kembali normal. Hal itu diungkapkan oleh General Manager setempat, yakni Dani Julianto Wibowo. Ia mengatakan okupansi hotel di tempatnya bekerja tidak cukup bagus. Tetapi ia masih bersyukur karena ada kenaikan pengunjung hotel dibandingkan ketika adanya kebijakan PPKM level 4 beberapa waktu lalu. Sebelumnya itu hanya 10%. Kemudian saat ini PPKM level 3 ada kenaikan menjadi 50% untuk di weekend. Namun hal ini berbeda ketika hari biasa atau weekdays. Jumlah pengunjung yang ada dirasa masih berat. Ia mengatakan saat ini dari 45 kamar yang ada hanya dibuka 30 kamar saja. Hal ini dilakukan untuk menjaga protokol kesehatan dan mencegah kepadatan pengunjung. Lalu rata-rata untuk per malamnya saat ini dibanderol dengan harga sewa setiap kamar sebesar Rp380.000. Ia berharap ke depan adanya kelonggaran pembatasan dalam kebijakan PPKM, sehingga kondisi tamu yang datang bisa bertambah banyak. Lalu pihaknya kini juga tengah mengurus sertifikat CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability untuk menunjang pelayanan hotel yang lebih baik, karena dirasa penting untuk kepercayaan tamu, sehingga mereka bisa merasa nyaman dan aman ketika menginap di hotel. Kalau level 3 ini, alhamdulillahnya kemarin malam minggu kita sudah ada kenaikan hingga 40%. Jadi kurang lebihnya okupansi kita 50%. Ya, untuk di level 3 ini. Untuk di weekend, untuk di weekday kita masih susah untuk mengangkatnya karena memang di weekday kebanyakan di Batu tidak cukup banyak untuk tamu wisatawannya ya, kebanyakan kan MICE ya, di MICE ini juga belum berangkat, masih terhalang juga karena status PPKM. Yanto Yancung melaporkan. Sempat anjlok hingga Rp12.000 per kilogram. Harga jual sejumlah komoditi di sejumlah pasar di Kota Malang berangsur normal. Sementara itu, meski harga komoditi berangsur normal, namun jumlah pengunjung pasar masih cenderung sepi meski PPKM telah dilonggarkan. Harga bahan komoditi seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah yang pada pekan lalu harganya sempat anjlok hingga Rp12.000 per kilo, mulai berangsur normal. Harga jual bawang merah yang sebelumnya turun hingga Rp20.000 per kilo kini naik menjadi Rp27.000 per kilogramnya. Sedangkan harga bawang putih naik Rp2.000 dari sebelumnya Rp22.000 per kilogramnya menjadi Rp24.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga cabai rawit yang pada pekan lalu anjlok hingga Rp12.000 per kilo perlahan mengalami kenaikan ke Rp15.000 dan saat ini menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Dan cabai merah dari Rp16.000 per kilogramnya menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Alia, salah satu pedagang, mengatakan harga komoditi yang sempat anjlok perlahan naik. Ia menambahkan meski kualitas bumbu dapur baik dan kenaikan harga cenderung hanya berkisar Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilogramnya. Namun penjualan lesu. Jika dulu Alia bisa menjual hingga 25 kg untuk per jenisnya, kini maksimal ia hanya bisa menjual 15 kg untuk per jenis bumbu dapur. Sementara meski PPKM telah dilonggarkan dan Malang Raya berada di level 3, namun suasana di pasar tradisional besar Kota Malang masih nampak sepi. Hanya sedikit transaksi jual beli terlihat di lapak pedagang. Dulu ini yang saya jual ya kadang 20, 22, sekarang 24, 25. Bawang putih itu, Bu? Iya. Kalau bawang merah, Bu? Bawang merah ya kemarin jual 25. Yang biasa lah ya, bukan yang bagus. 25, sekarang 26. Kalau cabai rawit berapa? Cabai rawit, kalau yang bagus 18. Sebelumnya berapa, Bu? Kan sempat murah, sempat Ya, anjlok ya, Bu? murah, lihat barangnya Mbak. Berapa dulu? Sebelumnya berapa, Bu? Ya 15. Kalau cabai besar, Bu, dari Cabai berapa ke berapa? besar kemarin itu jual 16, sekarang 18. Mulai kapan, Bu, naik lagi, Bu? 2 hari.
2 hari terakhir. Ya 2 hari. Kalau musim hujan biasanya ya nggak bagus, Mbak. Kurang bagus, barangnya udah rusak. Kayak segini ki nggak bagus. Soalnya nggak musim hujan. Tapi barangnya gampang dapat, Bu, ya? Iya, gampang dapat. Barangnya bagus. Barangnya harganya nggak terlalu mahal. Kalau Biasanya musim hujan mahal, Mbak. ngambil dari petani di mana, Bu? Oh, Kak Petani, Mbak, diserahkan. Masuknya Masuk dari anak saya anak-anak dari Bali kadang. Permintaannya gimana, Iya, Bu? ya akhir-akhir ini naik sedikit. Ya agak sedikit sih, 1.000, 1.500, 1.200 naik. Maksudnya yang Nah beli, ini naiknya 2.000. yang beli rame atau gimana, Bu? Sebelum ini sih belum, harganya sih mau naik lagi katanya. sehari berapa bisa terjual sampai berapa? Kadang nggak banyak, Mbak, kadang 15 kilo, kadang 20 kilo. Berarti masih sepi, Bu, ya, permintaan dari Ya. konsumen? Simon Alfredo melaporkan. Meningkatnya aktivitas masyarakat seiring dengan semakin efektifnya upaya pencegahan COVID-19 berdampak pada adanya peningkatan penumpang angkutan umum dibandingkan pada saat pemberlakuan PPKM darurat. Para sopir masih optimis apabila sekolah sudah memberlakukan tatap muka, angkutan umum bisa kembali normal. Pembelajaran tatap muka di sekolah sudah mulai diuji cobakan di Malang Raya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah siswa yang dibatasi. Tidak hanya gencarnya kegiatan vaksin kepada masyarakat, diharapkan akan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity sehingga angka terkonfirmasi positif COVID-19 semakin kecil. Hal ini tentu saja diharapkan akan berdampak pada turunnya level PPKM Malang Raya yang secara tidak langsung akan meningkatkan aktivitas masyarakat. Saat ini pada PPKM level 3 untuk Kota Batu dan Kota Malang, aktivitas jalan sudah mulai ramai dan angkutan umum yang beroperasi kembali meningkat. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Arjosari di Noyo Landung Sari, sudah mulai ada penambahan penumpang dan tidak sesepi pada awal PPKM darurat diberlakukan, walaupun belum signifikan, tetapi lumayan untuk menutupi biaya BBM. Di lokasi Terminal Landung Sari terlihat mikrolet yang parkir di area dalam terminal lumayan banyak, dan sisanya mencari penumpang di jalan, walaupun tidak jarang mikrolet keluar dengan hanya membawa beberapa penumpang atau bahkan tanpa penumpang seorang pun. Ya alhamdulillah ya seperti yang dulu lah, ya masih ya lumayan lah. Ada peningkatan, Pak, ya, berarti? Ada peningkatan sedikit. Pak, berapa persen dibanding dengan kondisi pas PPKM darurat, Pak, kenaikannya? Ya ada lah, Mas. Ya timbang kemarin PPKM itu sekarang ya udah agak PPKM udah level berapa gitu? 3 kalau ya, kata 3. Malang. Ya. Ini lumayan lah begitu. Penumpang, Pak, ya? Ya masih ada penumpang, ya anak sekolah ada yang numpak gitu. Ya. Ya. Berarti untuk BBM sudah Pak, ya? Tercukupi, Pak, ya? Ya lumayan lah. Timbang yang kemarin-kemarin itu. Mulai sejak kapan mulai agak ada peningkatan sedikit? Ya mulai ada anak masuk itu. Anak masuk sekitar tanggal 6. Tanggal 6, Pak, ya? Ya. Tapi masih optimis, Pak, ya? Ya, kalau masih, sekolah sudah... Ya ini kan katanya guru-gurunya kan ada 2 hari masuk, Ya. itu ada ya gantian lah gitu katanya gitu. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang akhir pekan, arus kendaraan yang masuk Kota Batu mengalami peningkatan. Kondisi ini seiring dengan membaiknya kondisi Malang Raya dan akan segera dibukanya beberapa tempat wisata di Kota Batu. Beginilah yang terlihat pada Sabtu siang di beberapa titik jalan masuk menuju Kota Batu. Arus kendaraan mulai ada peningkatan sehingga tidak jarang antrian terjadi. Seperti yang terlihat di pintu masuk perbatasan Sengkaling, Kabupaten Malang dengan Junrejo Batu. Di gerbang batas ini arus terlihat ramai masuk Kota Batu dan tersendat di pertigaan Pendem. Kendaraan dari arah Sengkaling sudah bisa lurus, sementara dari arah Karangploso masih harus memutar untuk masuk ke jalan utama di Kota Batu. Tidak hanya itu, di kawasan Jalan Bukit Berbunga Sidomulyo, kendaraan luar kota yang melintas dan singgah untuk membeli bunga mulai ramai. Menurut salah seorang petugas Supeltas menjelaskan, hari ini arus kendaraan terlihat ada peningkatan dan bahkan beberapa bus pariwisata sudah mulai melintas. Berbeda dengan Sabtu kemarin yang belum seramai sekarang. Di pertigaan arah Sidomulyo, Pandanrejo, arus kendaraan yang masuk maupun keluar terlihat ramai dan tidak ada jeda kosong,
sehingga petugas Supeltas sibuk mengatur arus agar tidak terjadi penumpukan di tengah pertigaan. Ramainya kendaraan ini biasanya akan berlangsung sampai sore hari. Seperti kemarin dengan sekarang berbeda, sudah ada ramai. Agak ramai Pak ya? Mulai jam berapa ini ramainya biasanya? Sore sampai sore. Ini biasanya bis-bis sudah mulai masuk ya? Ya, ada berapa bis Yang mulai? Ya, tidak seberapa banyak ya. Tapi ini sampai sore ya? Ya, sampai sore. Ini kalau jalan akhir pekan apa gimana? Pagi, Sabtu? ya hanya pagi, siang, sore gitu Sore? aja. Ya. Ini setiap Sabtu apa gimana? Sabtu kemarin nggak gini. Oh mulai Ya. saat ini ya? Apalagi kondisi PPKM kan masih level 3. Tempat wisata belum buka ya? Ya, belum. Belum. Tapi yang bunga-bunga sudah ada ini kelihatan? Bunga tetap buka. Tapi sudah kelihatan ramai ya? Kalau wisata belum ada yang buka. Belum buka, cuman peningkatan arus sudah? Peningkatan arus agak berbeda ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Among Tani Foundation Kota Batu terus menggaungkan budaya cinta lingkungan lewat program Satu Nama Satu Pohon. Kali ini bersama simpatisan, sahabat ER dan juga keluarga di sekitar Among Tani Foundation, ATF mengajak turut serta menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan tanam bibit pohon lewat gerakan Satu Nama Satu Pohon. Program Satu Nama Satu Pohon yang sejatinya dibuat bersama antara Pemkot Batu bersama Among Tani Foundation untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kota Batu ke-19 tahun demi mempertahankan keasrian lingkungan di Kota Batu. Meski sudah berlangsung lama, Among Tani Foundation Kota Batu terus menggaungkan budaya cinta lingkungan lewat program Satu Nama Satu Pohon. Kali ini bersama simpatisan, sahabat ER dan juga keluarga di sekitar Among Tani Foundation. ATF mengajak turut serta menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan tanam bibit pohon lewat gerakan Satu Nama Satu Pohon. Kali ini gerakan Satu Nama Satu Pohon dibuat dengan menggandeng beragam komunitas, simpatisan dan juga sahabat ER untuk membawa bibit pohon sendiri dan menanamnya di areal sekitar kantor Among Tani Foundation di Jalan Hasanuddin Pesanggerahan, Kota Batu. Purnomo, salah satu simpatisan, mengaku antusias mengikuti program Satu Nama Satu Pohon ini sebagai wujud rasa cinta dalam turut menjaga kelestarian alam di Kota Batu. Tak hanya itu, ATF juga mengajak serta membagikan ribuan bibit tanaman buah kepada lingkungan keluarga agar turut serta menjaga kelestarian alam. Kenapa kok mau terlibat dalam program Satu Pohon Satu Nama? Ya pasti antusias lah, kalau demi kebaikan kita semua pasti kita juga antusias juga mengikuti acara penanaman pohon. Mendukung ya? Ya, sangat mendukung ya. Septi Widi, Humas ATF mengatakan beragam jenis bibit tanaman terutama pohon sengaja dipilih agar tak hanya turut menjaga kelestarian alam, juga akan memberi manfaat bagi keluarga yang menanam di saat sudah berbuah nanti. Kegiatan Satu Nama Satu Pohon ini dimaksudkan agar menimbulkan rasa memiliki dan peduli terhadap kesinambungan tumbuh kembang pohon. Identitas si penanam akan dicantumkan pada tanaman yang ditanamnya. Sesuai dengan rekomendasi, bibit pohon yang ditanam adalah yang menghasilkan buah. Ini spesial sih Mas, karena weekend, terus kita mengadakan di kantor Among Tani Foundation. Ini khusus staff, kemudian sahabat ER, dan komunitas-komunitas lainnya. Kita menanam di kantor Among Tani Foundation. Berapa jenis Mbak? Berapa jenis bibit? Ada banyak sih, tadi ada kelengkeng. Peserta kan membawa bibit sendiri gitu. Tapi yang tidak membawa bibit kita sediakan bibit kami. Ada kelengkeng, ada mangga, ada jeruk, ada sirsak, nangka. Mbak, kenapa kok ditanam di sini? Tujuannya apa sih? Karena emang kita mau mengklaster kawasan kantor Among Tani Foundation. Selain di pekarangan rumah yang sering kita laksanakan, kita memang mau mengklaster di kawasan kantor Among Tani Foundation. Kita punya pepohonan buah A, buah B, buah C. Jadi orang datang ke kantor Among Tani Foundation yang sudah menanam itu kan bisa, oh kemarin saya dapat nanam bibit di sini gitu kan. Jadi sering ke kantor Among Tani Foundation untuk melihat bibit yang ditanam. Tujuan dari Satu Nama Satu Pohon yang sekarang ini adalah kita mau membangun hutan dalam kota. Seperti itu. Jadi setiap rumah punya bibit yang ditanam dari sini. Itu bibitnya dikasih Among Tani? Iya, dari kami, gratis. Sejauh ini sudah berapa yang tersebar? Sudah 500 sekian, 587 ya. Yanto Yancung melaporkan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Banyaknya kendaraan yang menggunakan BBM menjadi salah satu masalah karena dapat mencemari lingkungan. Prihatin dengan kondisi tersebut, seorang pemuda di Kota Malang berhasil mengubah motor klasik menjadi motor listrik. Ia berharap dengan temuannya tersebut dapat mengurangi polusi udara dan menjaga lingkungan tetap bersih. Inilah motor listrik hasil modifikasi Nanang Saiful Rohman. Dirinya yang semula hanya mereparasi motor klasik, berhasil memodifikasi motor klasik menjadi motor listrik. Motor klasik yang biasa menggunakan bahan bakar minyak atau BBM dirubah menggunakan baterai listrik sebagai pengganti bahan bakar. Untuk memodifikasi motor klasik ke motor listrik, selain menggunakan baterai listrik yang diimpor dari luar, Saiful juga menggunakan miniatur circuit breaker atau MCB jaringan listrik rumah tangga pada motor listrik. Saiful mengatakan bahwa ide awal untuk merangkai motor listrik ini karena dorongan temannya sekaligus rasa prihatin akan kondisi lingkungan tercemar salah satunya dari kendaraan bermotor, sehingga dirinya kemudian memodifikasi motor klasik menjadi motor listrik. Untuk memodifikasi satu motor listrik membutuhkan waktu maksimal 6 bulan. Dalam pengerjaannya juga tidak mudah karena dirinya juga mengalami kesulitan dalam memasang rangka motor lama tipe 70 dengan part listrik. Motor listrik yang berhasil dirangkai ini mampu melaju dengan kecepatan 60 hingga 100 km per jamnya. Sedangkan untuk merangkai satu motor listrik membutuhkan biaya kurang lebih 30 juta rupiah. Ia juga berencana akan menjual motor listrik hasil karyanya. Dan rencananya ke depan akan terus dikembangkan untuk dijadikan alat transportasi yang ramah lingkungan. Saya itu diberi tantangan, Mas kalau misalkan lebih baik restorasinya restorasi motor listrik, saya mau dia gitu. Jadi diberi tantangan dan sebenarnya saya sempat menolak karena belum pernah ya. Dan karena mungkin orangnya ngasih support positif, akhirnya saya terima. Jadi idenya dari sana sebenarnya. Jadi ada dua part lah. Yang pertama mempertahankan part lama ya. Jadi yang part lama yang dipertahankan itu bentuk rangka Honda J70 masih dipertahankan secara standar mulai dari depan sampai belakang. Hanya saja yang berbeda itu bagian di bak mesin. Bak mesinnya itu sudah nggak ada. Bak mesinnya diganti dengan baterai. Jadi baterai kemarin kesulitannya itu di penataan baterai karena baterainya itu kami tidak memproduksi sendiri ya, jadi karena baterainya kami impor dari Cina melalui seorang teman importer, jadi penataannya itu yang lebih ekstra ya. Jadi kemarin sempat terlalu bawah, hampir ke tanah itu, akhirnya ada penataan lebih lanjut, akhirnya jadilah seperti ini. Kendalanya kalau kita misalkan memproduksi motor listrik ya, pertama kalau di awal kemarin ya masalah penataan kita harus menyesuaikan bentuk rangka 70 standar sama part-part motor listrik. Jadi tadi ada misalkan controller itu kemarin mau ditaruh di mana? Opsinya mau di bawah sayap atau di tangki. Akhirnya keputusannya di tangki. Terus yang paling sulit ya memang di baterai. Karena baterai kemarin ukurannya lebih agak kotak gitu Mas. Jadi lebih nyentuh sama tanah. Jadi kalau misalkan ada polisi tidur itu kemarin sempat takut nyanggrok, tapi diatasi sudah selesai. Simon Alfredo melaporkan. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 6M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan makan makanan yang bergizi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Widiarti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.